Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Umayyah. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku yang ada di e-learning. Kelebihan pertama adalah terdapat sejarah pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua yaitu terdapat sejarah salah satu tokoh yang dijadikan suri tauladan. Yang ketiga yaitu terdapat pertanyaan yang mampu menguji kemampuan siswa. Yang keempat yaitu terdapat refleksi akhlak mulia yang dijadikan sebagai penilaian diri sendiri terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kekurangan dari buku tersebut yaitu kurang adanya gambar ilustrasi sehingga si pembaca merasa bosan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Umayyah. Yang pertama yaitu Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, yaitu pada tahun 40 sampai 132 Hijriah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Pendiri Daulah Umayyah yaitu Muawiyah bin Ibnu Sufyan, sekaligus menjadi khalifah pertama. Adapun secara lengkap para khalifah pada masa Bani Umayyah yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yang 11 Walid bin Yazid, yang 12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Al-Walid, ke-14 Marwan bin Muhammad. Selain kemajuan pada bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi yang pertama adalah ilmu agama, seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang kedua yaitu ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan di bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Yang kedua yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus dari Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman al-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia. Kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun pemimpin-pemimpin dari Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia yaitu yang pertama Abdurrahman ad-Dakhil, yang kedua Hisham bin Abdurrahman, yang ketiga Al-Hakam bin Hisham, yang keempat Abdurrahman al-Awsat, yang kelima Muhammad bin Abdurrahman, yang keenam Muzir bin Muhammad, yang ketujuh Abdullah bin Muhammad, yang ke-8 Abdurrahman an-Nasir, yang ke-9 Hakam al-Muntasir, yang ke-10 Hisham, yang ke-11 Muhammad, yang ke-12 Sulaiman, yang ke-13 Abdurrahman, yang ke-14 Abdurrahman, yang ke-15 Muhammad, yang ke-16 Hisham. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, Cordoba menjadi pusat perkembangannya ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman an-Nasir,
dan amir yang ke-9 yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovatif dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi. Yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibni Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang kedua yaitu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Yang ketiga yaitu sejarah. Yang keempat yaitu bahasa dan sastra. Yang keempat, pertumbuhan kebudayaan selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya. Yang pertama yaitu arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Yang kedua yaitu organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, militer dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu angkatan laut, yang kedua angkatan darat, yang ketiga angkatan kepolisian. Yang ketiga yaitu perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Yang keempat yaitu kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Hikmah yang bisa diambil dari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah, yang pertama yaitu meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Yang ketiga, percaya diri dan pantang menyerah. Yang keempat, tekun dalam belajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.